Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Yunus. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, bagaimana liburannya? Mudah-mudahan walaupun di rumah aja tetap semangat ya, tetap menyenangkan ya. Nah, anak-anak, pada kisah Nabi Yunus ini banyak sekali keteladanan yang bisa kita contoh ya dari kisah Nabi Yunus. Nah, nanti kita bahas keteladanan apa saja ya, dan kita kaitkan dengan masa sekarang ya, kejadian sekarang. Nah, oke, kita langsung saja ya. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu pembahasan tentang kisah Nabi Yunus. Kalau di dalam buku ini ada di halaman 100. Bab 8 halaman 100 ya. Peta konsep kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Banyak ya nabi-nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel. Karena apa? Karena bandel dia itu ya. Orang kaum Bani Israel itu bandel-bandel. Jadi setelah banyak di antaranya ada 12 nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel, akan tetapi mereka terus saja kembali lagi melakukan kemaksiatan, ingkar kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Di antaranya ada Nabi Yunus, ada Nabi Ilyasa, ada Nabi Daud juga, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa pun itu mereka diutus untuk kaum Bani Israel. Nah, ini Nabi Yunus pun sama, diutus untuk kaum Bani Israel. Nah, tidak untuk semesta alam ya, seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruhnya. Nah, umat manusia yang ada di bumi. Nah, itu tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk Nabi Yunus ini hanya untuk kaum Bani Israel. Lebih tepatnya lagi untuk kaum Ninawa. Ya, ingat kaum Ninawa. Kalau misalkan di dalam buku paket nggak ada ya. Nah, untuk kaum Ninawa. Kemudian Nabi Yunus ini adalah putra dari Mata, ya, putra Mata. Nah, di sini di dalam buku paket pun sama, tidak ada. Tidak disebutkan bahwa ayahanda dari Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus itu memiliki ayah yang bernama Mata. Kemudian kita langsung saja ke pembahasan. Bapak akan bacakan. Kisah para nabi yang sudah kita pelajari harus dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dapat diteladani yaitu harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan ya, Nabi Yunus akan bertasbih, zikir, mengingat Allah ya, sehingga akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sekarang, kita tidak bisa kemana-mana, ini wabah di mana-mana, penyakit di mana-mana. Nah, kita harus selalu mengingat Allah, bertafakur kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah agar Allah mencabut atau mengambil wabah ini. Nah, itu ya. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang ataupun sedih, sulit ataupun mudah ya. Maksudnya ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala harus bersyukur dengan cara terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Akan tetapi jika kita mendapat musibah atau cobaan seharusnya bersikap sabar, tetap berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajar yang baik harus terus rajin belajar agar tercapai cita-cita yang diinginkan. Tak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu meneladani sikap-sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul Allah. Sikap terpuji yang kita teladani sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ya. Jadi kita harus sebagai pelajar nih, anak-anak ya, Bapak juga sama ya, masih belajar. Jadi harus selalu semangat dalam belajar ya. Kalau misalkan
Coba kita lihat ya negara-negara yang maju seperti negara Amerika, negara Jepang, bahkan Cina sekarang, mereka ilmu pengetahuannya khususnya pada ilmu pengetahuan umum ya, ilmu pengetahuan tentang keduniawian, teknologi dan lain sebagainya. Nah, mereka terdepan. Jadi sehingga negara mereka akan maju. Nah, kita pun sama, jangan mau kalah ya. Maupun apakah ilmu agama ataupun ilmu yang bersifat umum, kita harus semangat untuk mencarinya. Karena apa? Kalau misalkan kita ingin maju, negara kita ingin maju, maka pendidikan, ilmu pengetahuan tentunya harus menjadi prioritas utama ya. Dan tidak cukup ilmu pengetahuan umum saja, akan tetapi ilmu pengetahuan agama juga penting, bahkan sangat penting dan lebih penting daripada ilmu pengetahuan umum. Kalau kita hanya memiliki ilmu pengetahuan umum saja, maka nanti ketika kita sukses menjadi dokter kah ataupun apa, nanti hati kita tidak akan merasa tenang, akan selalu gelisah, tidak ada tujuan akhir ya. Kalau kita kan memiliki keimanan ya akan adanya hari akhirat, nah maka kita harus semangat dalam mempelajari ilmu agama seperti yang kita pelajari sekarang ya. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Nah, tepatnya lagi tadi di mana untuk kaum Ninawa disebutnya ya. Keadaan orang-orang Bani Israel sangat memprihatinkan. Pada saat sebelum diutusnya Nabi Yunus alaihissalam, tingkah laku, moral dan akhlak mereka sudah rusak. Tidak sampai di situ, mereka juga banyak berpecah belah dan mendirikan kerajaan-kerajaan sendiri. Nah, tepat pada masa yang kritis tersebut diutus Nabi Yunus alaihissalam sebagai Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Nah, ketika banyaknya kemusyrikan, perpecahan dan lain sebagainya, maka diutuslah kaum Nabi Yunus alaihissalam. Sekarang pun sama, misalkan di negara-negara banyak perpecahan, di Indonesia banyak kegaduhan, nanti akan ada orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bukan Nabi dan Rasul. Itu siapa? Nabi Isa, bukan Nabi Isa, Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi selanjutnya Nabi Isa turun kembali ya. Kemudian nih Nabi Yunus alaihissalam terus menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Bani Israel. Nabi Yunus mengajak penduduk Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan mengubah alat tercela mereka. Namun mereka sulit untuk menerima saran dari Nabi Yunus, dan sebaliknya Nabi Yunus malah diolok-olok, dihina, bahkan dicaci maki oleh kaum Bani Israel. Nabi Yunus itu mengingatkan nih kaum Ninawa, kaum Bani Israel itu ya, karena beliau yang pertama adalah perintah dari Allah dan rasa kasih sayang. Ya, kalau misalkan kamu seperti itu terus seperti itu, maka nanti dikhawatirkan akan ada azab Allah turun menimpa, dan akhirnya ya ini yang paling parahnya adalah tidak selamat nanti ketika di akhirat. Nah, ayo kamu harus menyembah Allah, akhlak kamu harus diperbaiki lagi. Nah, itu kata Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian cobaan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Namun masih banyak kaumnya yang menyembah kepada selain Allah. Nabi Yunus alaihissalam sudah 30 tahun menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. 30 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Dengan penuh ketabahan dan kegigihan. Akan tetapi selama itu pula Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapat pengikut sebanyak 2 orang saja. Dari 30 tahun berdakwah hanya memiliki pengikut 2 orang saja. Nah, sudah habis kesabaran Nabi Yunus alaihissalam, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan siksa untuk kaumnya itu tersebut ya. Akan tetapi sebelum mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Jadi sudah 30 tahun Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Bani Israel, akan tetapi kaum Bani Israel tidak mau mengikuti Nabi Yunus. Hanya ada 2 orang yang menjadi pengikut Nabi Yunus alaihissalam. Maka di sini Nabi Yunus marah, kemudian meminta kepada Allah agar diturunkan azab, dan Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya tanpa adanya wahyu dari Allah.
tanpa disuruh oleh Allah, wahai Yunus tinggalkanlah kaummu itu. Nah, tidak disuruh sama Allah, tetapi Nabi Yunus sudah berangkat untuk meninggalkan kaumnya. Ketika Allah SWT menurunkan siksa pada kaumnya berupa awan yang menghitam, mereka semua memanggil Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menyatakan akan beriman kepada Allah SWT serta mengakui. Nah, menyatakan mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan kaumnya tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Yunus berangkat itu menaiki dengan menaiki sebuah perahu yang sudah penuh dengan muatan. Banyak sekali muatan pada perahu tersebut. Tatkala perahu tersebut berada di tengah lautan, perahu yang penuh muatan itu hampir saja tenggelam karena banyaknya gelombang yang dihadapinya. Semua penumpang perahu pun takut akan tenggelam. Nah, ini ada apa nih? Sampai banyak sekali gelombang yang besar ya. Lalu nakoda perahu berkata, dulu perahu ini tidak pernah seperti ini. Mungkin di antara penumpang-penumpangku ini ada salah seorang pelarian. Siapa itu di antara kalian yang menjadi pelarian? Nah, seru nakodanya. Nakoda perahu. Semuanya diam, tak ada yang nyaut ya. Kemudian nakoda perahu itu berkata sekali lagi, sekarang aku undi saja. Siapa yang menerima undian ini akan aku turunkan dari perahu ini di tengah-tengah untuk mengurangi muatan, ujar nakoda perahu. Nah, di sini mulanya ketika perahu tersebut akan tenggelam ya, terombang-ambing oleh gelombang, mereka turunkan muatan-muatannya. Mereka turunkan muatan-muatannya agar lebih ringan lagi muatannya, dan ternyata walaupun sudah dikurangi muatannya tetap saja diterjang lagi oleh gelombang, terombang-ambing, hampir tenggelam ya, sehingga pada akhirnya nakoda tersebut mengundi penumpang yang ada di sana. Kemudian lalu diundilah penumpang tersebut. Undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus, dan diundinya lagi masih saja jatuh kepada Nabi Yunus. Nah, jadi udah 3 kali diundi, kepada Nabi Yunus lagi, kemudian kepada Nabi Yunus lagi, dan kepada Nabi Yunus. Nah, ini berarti memang penumpang yang tidak diizinkan tersebut adalah Nabi Yunus alaihi salam. Disitulah lalu Nabi Yunus SAW diturunkan dari perahu. Tatkala Nabi Yunus berada di tengah-tengah lautan, datanglah ikan besar kemudian menelannya. Ikan besar itu dijuluki dengan panggilan Nabi Yunus alaihissalam dijuluki dengan panggilan Zunnun. Nah, Zunnun. Karena berada di dalam perut ikan besar dalam keadaan gelap gulita selama berhari-hari. Nabi Yunus alaihissalam, ini ada yang bilang bahwa lamanya itu 3 hari. Ada yang bilang seminggu, dan ada yang bilang juga ya, ada pendapat lain ya. Ini pendapat ada yang berpendapat 3 hari, ada yang berpendapat 1 minggu, ada yang berpendapat 40 hari di dalam perut ikan. Nah, nanti kalau ada pilihan pasti salah satunya ya. Misalkan Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama A 40 hari, B 2 minggu misalkan ya, C 1 tahun, kan tidak ada pilihan yang memang bisa 3, 7 ataupun 40 hari. Nah, itu ya. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Nah, Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan apa saja tuh? Ya, kegelapan di dalam lautan. Di dalam lautan itu gelap, apalagi di paling bawah ya, di dasar lautannya. Gelap lautan. Sudah itu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan kan tidak terang ya, tidak ada lampu, tidak ada lilin, tidak ada penerang ya. Di dalam perut ikan, udah mah di dalam lautan, kemudian di dalam perut ikan, dan satu lagi di dalam kegelapan malam. Udah mah malam hari di dalam lautan, di dalam perut ikan. Nah, 3 kegelapan ya. Kemudian ketika berada dalam kegelapan tersebut, Nabi Yunus SAW berdoa, tiada Tuhan
yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kalau dalam bahasa Arabnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu adalah yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya Nabi Yunus alaihissalam tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari perut ikan. Nah, kalau misalkan Nabi Yunus tidak sering bertasbih mengingat Allah, maka Nabi Yunus tidak akan diselamatkan dari perut ikan. Dan Allah memerintahkan kepada ikan tersebut untuk memakan Nabi Yunus itu tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Jadi utuh aja ya, utuh dimakannya. Jadi pastilah ikannya tersebut ikan besar ya, bukan merupakan ikan paus. Kalau ikan paus, wah udah robek tuh ya, dagingnya, kulitnya, kemudian tulang-tulangnya pasti sudah patah ya. Berarti ini ikan besar, sejenis paus lah mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian kesuksesan Nabi Yunus AS dalam berdakwah. Setelah berada di dalam perut ikan berhari-hari, Nabi Yunus AS dikeluarkan dari perut ikan tersebut ke suatu daerah yang amat gersang. Sementara itu ia dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sejenis pohon labu untuk makan sehari-hari. Akhirnya setelah berpikir berhari-hari, Nabi Yunus dikeluarkanlah. Nabi Yunus berpikir, aku sudah mati atau belum. Nah, ternyata setelah digerakkan kakinya digerakkan oleh beliau, kemudian masih gerak, berarti aku masih hidup. Kemudian langsung Nabi Yunus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu barulah ikan tersebut memudahkan Nabi Yunus di suatu daerah yang gersang dalam keadaan sakit Nabi Yunusnya ya. Kemudian dalam keadaan lemah. Kemudian di sana baru Allah menumbuhkan suatu jenis tumbuhan seperti buah labu ya untuk dimakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian nanti akan bertemu dengan seorang laki-laki yang memberitahukan bahwa kaumnya tersebut sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu Nabi Yunus AS diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pulang ke kampung halamannya menemui kaumnya. Kaumnya sudah menunggu kedatangan selama kepergian Nabi Yunus AS. Sampailah Nabi Yunus AS kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih. Ya, alhamdulillah atas rahmat Allah, mereka kemudian beriman semuanya sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, yaitu surat As-Saffat ayat 147 sampai ayat 148. Oh iya anak-anak, azabnya ya untuk kaum Ninawa tersebut, untuk kaum Bani Israel tersebut, yaitu berupa awan hitam. Wah, awan hitam yang mengelilingi mereka, di atas mereka. Wah, ini bagaimana ya? Ini sepertinya apa yang dikatakan oleh Yunus itu benar. Nah, inilah azab Allah akan tiba. Nah, sebelum azab Allah akan tiba ya kepada kita, maka kita ayo bertobat, mencari Nabi Yunus alaihissalam. Dicari-cari Nabi Yunus ya, tapi tidak ketemu karena Nabi Yunusnya sudah pergi. Dan Allah mengingatkan Nabi Yunus karena beliau pergi tanpa perintah Allah dengan cara Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Nah itu ya teguran dari Allah. Nah itu mungkin anak-anak pembahasannya. Di sini ada intisarinya, Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Pada masa Nabi Yunus AS menjadi Nabi Allah, keadaan orang-orang Bani Israel sangat memprihatinkan. Tingkah laku, moral dan akhlaknya itu sangat kacau ya. Kemudian untuk memperbaiki kerusakan orang Bani Israel tersebut, siang malam Nabi Yunus AS menyampaikan syariat Allah SWT selama 30 tahun. Nah, dengan penuh ketabahan dan kegigihan Nabi Yunus SAW berdakwah. Namun selama itu pula Nabi Yunus SAW hanya mendapat pengikut sebanyak 2 orang. Setelah Nabi Yunus menghadapi cobaan berada di dalam perut ikan berhari-hari, ia diutus kembali lalu pulang ke kampung halamannya menemui kaumnya. Sampailah Nabi Yunus kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih.
Dan alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka beriman semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, indah ya, saling bergotong royong di dalam kebaikan, akhlaknya sudah baik, damai gitu ya kalau misalkan seperti itu. Nah sekarang nih kita kaitkan dengan keadaan sekarang nih, ada masa corona ya disebutnya ya, anak-anak tidak bisa bersekolah, tidak bisa kemana-mana, main sebebasnya gitu ya, jadi dibatasi. Nah kita harus berintrospeksi, nah ini ya, harus bertafakur, berpikir apakah ini merupakan azab atau cobaan. Nah bisa menjadi cobaan kalau ini untuk orang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh kepada Allah. Dan untuk orang yang tidak beramal soleh, orang yang selalu berbuat dosa, orang yang selalu meninggalkan sholat, yang tidak beriman, yang kafir, yang tidak muslim, maka ini disebutnya dengan siksaan. Nah, jangan-jangan ini siksaan, jangan-jangan ini azab ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dan meminta pertolongan agar wabah ini segera dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, sekarang sudah banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang pembunuhan di mana-mana, penyakit sudah merajalela, kemaksiatan di mana-mana. Aduh, miris sekali, ini tanda-tandanya akhir zaman, sehingga nanti Allah akan mengutus atau menurunkan yang namanya Imam Mahdi, Al-Mahdi. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, nanti diperbaiki lagi akhlaknya, turun Dajjal, dan akhirnya turun Nabi Isa. Nah itu ya. Nah itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, boleh anak-anak langsung WA ke Pak Iqbal, apa yang tidak paham, masalah apa ya. Dan jangan lupa nih untuk tahfidznya, baru ada beberapa orang yang sudah tamat ya, yang sudah selesai setorannya. Nah anak-anak semangat untuk menghafal juz 30-nya, Bapak tunggu setorannya ya. Terima kasih, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.